Misalkan berat jenis laki-laki biasanya lebih ringan, jadi dia akan ke atas dan perempuan di bawah. Tapi pemisahan itu bisa saja tidak 100% benar, karena kita hanya memisahkan berdasarkan berat jenis. Kalau seandainya terjadi kehamilan, hanya 70% itu yang akurat sesuai dengan yang diinginkan. Tapi itu baru boleh dilakukan di anak kedua ataupun anak ketiga. Halo sahabat Nova, saya dengan Dr. Cynthia Agnes Susanto, spesialis obstetri dan ginekologi dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Pada kesempatan sekarang saya ingin membahas mengenai program kehamilan dengan cara bayi tabung ya. Resiko pada bayi tabung yang paling sering adalah ovarium hyperstimulasi syndrome ya, atau OHSS. Itu terjadi biasanya karena kita berikan hormonnya kan lumayan dosisnya tinggi. Kalau ibunya mengenai PCOS ataupun sel telur yang kecil-kecil dan banyak, kan kalau kita suntik-suntik walaupun dengan dosis rendah kan dia telurnya sangat banyak, itu sangat rentan terjadinya OHSS. OHSS itu keluhannya yang paling sering tuh mual, kembung, sakit perut gitu, dan itu sangat mungkin terjadi. Itu yang paling sering di depan mata OHSS-nya itu. Oke, kegagalan dari bayi tabung itu 70% adalah faktor embrio. Embrio adalah dari ayahnya ataupun ibunya ataupun kombinasi keduanya yang menghasilkan bibitnya yang tidak baik. Ya, itu. Yang 20%-nya itu dari endometrium atau rumahnya dalam penerimaan terhadap si calon embrionya. Apakah ada polipnya, ada infeksinya, ada teman-teman di dalam sana. Yang ketiga itu karena adanya teknik saat pelelehan embrio, misalkan teknik saat dilakukan dimasukkannya embrio. Jadi 3 faktor itu menjadi penyebab kegagalan. Cuman jangan lupa di embrionya sendiri kita jangan lupa meriksakan faktor ibunya juga ya. Apakah ada autoimun, ada kentalan darah dan teman-temannya. Bayi tabung sudah di bawah usia 35 tahun kan 45%. Kalau di atas 35 sampai dengan 39 kurang lebih 35%. Di atas 40 tahun langsung drop menjadi 20%. Kalau kegagalan dalam bayi tabung, sebenarnya gini, kalau seandainya pertanyaannya sebenarnya lebih ke kalau bayi tabung berdampak ke kesehatan enggak. Sampai dengan saat ini tidak ada yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya bayi tabung, bahkan bayi tabung berulang bisa meningkatkan resiko, misalkan ya yang orang sering baca tuh kanker ovarium. Kanker ovarium, kanker payudara itu sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kalau misalnya pada dasarnya dia tidak punya bakat, nggak dicetusin apapun atau dicetusin sampai berkali-kali IVF bahkan 10-12 kali pun tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia pada bakat, belum sampai IVF pun dia juga sudah bisa kena gitu. Jadi tidak berhubungan. Kalau kegagalan sebelumnya sebaiknya dievaluasi dulu kegagalan dari mana, dan kalau bisa 3 bulan setelahnya baru bisa untuk kembali dimulai.